Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada tumbuhan yang kelihatannya santai aja di bawah panas terik matahari, tapi yang lain kok kayaknya udah mau nyerah? Nah, jawabannya itu ternyata ada di dalam mesin super kecil mereka. Hari ini, yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia di baliknya. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin semua tumbuhan itu kayak pabrik mini yang tenaganya dari matahari. Tapi ya, nggak semua pabrik itu diciptakan sama kan? Ini dia misteri utamanya. Apa sih yang bikin jagung itu jadi jagoan di cuaca panas, sementara gandum yang sama-sama penting buat kita malah kewalahan? Pasti ada sesuatu yang beda banget di cara kerja mereka. Nah, untuk mecahin misteri ini, kita harus jadi detektif dulu nih, mulai dari level kimianya. Jadi, pada dasarnya ada dua sistem operasi utama buat fotosintesis di dunia tumbuhan. Kita sebut aja C3 dan C4. Jadi, sebagian besar tumbuhan di bumi ini, kayak padi, gandum, kedelai, itu pakainya jalur C3. Ini tuh kayak versi originalnya, udah ada dari lama banget. Prosesnya simpel aja, dia nangkep karbon dioksida, terus molekul stabil pertama yang dibikin punya 3 atom karbon. Makanya namanya C3. Gampang, efektif, tapi, nah ini dia ada tapinya. Ada kelemahannya yang bakal kita bahas sebentar lagi. Terus ada jalur C4. Anggap aja ini kayak versi upgrade-nya, sebuah adaptasi yang cerdas banget. Sesuai namanya, molekul pertama yang dia bikin punya 4 atom karbon. Kelihatannya sih beda tipis ya, cuma 1 atom karbon. Tapi perubahan kecil ini ternyata mengubah total cara si tumbuhan mengelola energinya, terutama pas lagi stres kena panas dan cahaya yang terik. Nah, ini perbandingan langsungnya biar gampang. Di kiri ada C3. Dia oke, tapi jadi boros banget kalau kepanasan. Kenapa? Karena ada proses namanya fotorespirasi. Gampangnya, dia itu salah ambil. Harusnya ambil CO2, malah ambil oksigen. Kesalahan yang buang-buang energi banget. Nah, kalau di kanan, si C4 ini ibarat mesin high performance. Dia punya cara khusus buat ngurangin pemborosan tadi, jadi jauh lebih efisien di tempat panas dan terang. Makanya, jagung sama tebu itu jagoannya di iklim tropis. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya tumbuhan C4 bisa seefisien itu? Jawabannya ternyata nggak cuma di kimianya, tapi juga di arsitekturnya. Yap, arsitektur daunnya. Yuk kita bedah lebih dalam. Coba lihat gambar ini deh, jelas banget perbedaannya. Di sebelah kiri, itu penampang daun padi C3. Lihat deh, urat-urat daunnya kelihatan agak renggang kan? Sekarang, bandingin sama yang di kanan, rumput C4. Wow, padat banget kan jaringan uratnya? Nah, kepadatan ini bukan tanpa alasan. Ini kunci dari kehebatan si C4. Struktur spesial ini punya nama keren, anatomi Kranz. Kranz itu dari bahasa Jerman yang artinya karangan bunga, dan deskripsinya pas banget. Jadi ada sel-sel khusus, namanya sel selubung berkas, yang bentuknya kayak karangan bunga tebal dan rapat ngelilingin tiap urat daun. Struktur inilah yang jadi pusat kekuatan supernya tumbuhan C4. Jadi intinya gini, anatomi Kranz ini kerjanya persis kayak turbocharger di mobil, tapi ini buat fotosintesis. Sel-sel yang di dalam itu tugasnya nangkap CO2, terus dipompa masuk ke sel-sel selubung berkas yang di dalam. Hasilnya, dia menciptakan ruangan khusus yang kaya banget sama CO2, tepat di mana mesin fotosintesis utamanya bekerja. Jadi masalah fotorespirasi yang boros itu lenyap, cerdas banget kan? Sejauh ini ceritanya kayaknya lurus-lurus aja ya. Ada tumbuhan C3, ada C4, anatominya sesuai sama kimianya. Tapi alam itu selalu penuh kejutan. Para ilmuwan nemuin sesuatu yang benar-benar di luar dugaan pada salah satu kerabat liar dari padi. Jadi belum lama ini, di tahun 2018, sebuah penelitian bikin geger. Mereka menemukan kalau padi liar yang namanya Oryza nivara, secara kimia dia itu tumbuhan C3. Tapi secara anatomi, daunnya malah nunjukin ciri-ciri C4. Makanya dia dianggap sebagai spesies perantara, semacam jembatan evolusi antara dua sistem ini. Biar lebih jelas, kita lihat datanya langsung. Coba perhatikan tabel ini. Fokus ke baris jarak selubung berkas. Padi C3 biasa, jaraknya sekitar 6 mikrometer. Jagung C4 lebih dari 2 kalinya, 14,3. Nah, sekarang lihat yang di tengah, si padi liar Oryza nivara. Walaupun dia C3, ukuran selubung berkasnya 13,1. Gila kan? Secara anatomi dia ini udah hampir identik sama tumbuhan C4. Nah, diagram ini puncaknya. Para ilmuwan memetakan semua data anatomi ini. Lihat,
Semua padi C3 biasa ngumpul bareng di lingkaran hijau, terus semua tumbuhan C4 yang asli ngumpul di lingkaran hitam dan merah. Dan lihat itu, si Oryzanifera, dia sendirian di sana, kayak penyusup. Dia itu C3 yang nyamar, tapi duduknya santai aja di tengah-tengah geng C4. Secara struktur, dia udah masuk klub C4. Oke, ini kan penemuan ilmiah yang keren banget. Tapi, emang sepenting apa sih? Kenapa juga kita harus peduli sama satu jenis padi liar yang aneh? Jawabannya, karena ini bisa jadi kunci buat mecahin salah satu tantangan terbesar umat manusia. Ingat kan soal fotorespirasi yang boros tadi? Di kondisi panas, tumbuhan C3 kayak padi itu bisa kehilangan sampai 40% karbon yang udah susah payah dia kumpulin. 40%! Coba bayangin, itu pemborosan energi yang luar biasa besar. Dan ini adalah masalah yang udah berhasil diatasi sama tumbuhan C4. Nah, ini dia kenapa hal ini jadi krusial. Di dunia yang makin panas, efisiensi tumbuhan C4 itu bukan lagi sekedar barang mewah, tapi udah jadi kebutuhan. Mereka bisa menghasilkan lebih banyak makanan dengan air yang lebih sedikit, dalam kondisi yang bisa bikin tanaman C3 gagal total. Ini semua mengarah ke sebuah cita-cita besar dalam biologi tumbuhan. Udah bertahun-tahun, para ilmuwan mencoba merekayasa padi supaya punya jalur fotosintesis C4, buat menciptakan apa yang disebut padi super. Tapi ini susah banget. Nah, si Oryzanifera ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau alam mungkin udah nyiapin jalan pintas. Padi liar ini bisa jadi menyimpan instruksi genetiknya, cetak birunya untuk membangun anatomi C4. Sebuah peta jalan yang bisa kita pakai buat mempercepat usaha kita menciptakan tanaman pangan yang lebih kuat dan produktif. Jadi, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Penemuan ini ngingetin kita lagi kalau solusi buat tantangan terbesar kita itu kadang-kadang ditemukan di tempat yang paling nggak kita duga. Bukan di laboratorium super canggih, tapi tersembunyi di dalam genom sederhana dari sejenis padi liar.